kamu apa arti dicintai dengan benar? Definisi dicintai dengan benar tuh apa? Waktu buat orang lain berhenti, buat gue enggak. Time stop berarti. Time stop. Wah. Ada tuh genre tuh. Itu tidak bisa lihat udara. Oke. Oke? Kita nggak bisa lihat udara. Ikan bisa lihat air nggak? Denial. Udah pernah nanya. Kenapa lu orang judgmental ke ikan? Kita nggak tahu loh apa yang mereka rasain. Kalau dia sadar ini buat entertain dan chat emang jadi hidup, itu bukan bodoh, itu performing. Coba dulu bilang, orangnya itu Reza Arab. Orangnya Reza Arab. Coba. Kalau yang lu maksud Reza Arab, ya itu malah makin jelas. Itu bukan random, itu deliberate. Dia main di level attention engineering. Oh ternyata itu. Sorry ya, gue judge lu tuh early gue. Ternyata lu attention engineering lu. Main di receh dia. Main di receh lu, di break. Apa sih? Menurut kalian cewek matre itu ada nggak? Cewek matre itu ada nggak? Bukan ada nggak, wajar. Matre emang wajar. Buat gua. Kalau gue bedah dulu matre itu apa sih? Iya, matre itu apa? Ya kayak sebagai perempuan yang punya pasangan, perempuannya kayak mau ini, aku mau ini, beliin aku ini dong. Gua seneng. Itu gak matre. Gue seneng. Matre itu kebahagiaan yang benar-benar ditumpukan atau tergantung sama hal-hal duniawinya, materialistis aja gitu. Jadi kalau gak ada, dia gak beli tas mahal, dia gak happy. Ya, nah Dia gak tapi ikutin. minta ini ke lu gitu. Selama gue bisa profit, gue profit. Kalau kebahagiaan dari barang doang, bukan dari guanya. Materialistis kan kayak gitu. Dia happy-nya itu karena barang-barang itu loh. Iya, maksudnya iya kan kita lagi ngomongin cewek matre. Cewek matre itu kayak cewek yang minta dibeliin barang sama cowoknya. Kalau Kayak itu nggak apa-apa. Itu mah gak matre. Nggak matre itu mah. Normal thing aja. normal thing aja. Makanya gua- Apapun minta dibeliin gitu. As long as I can provide, I think I'm fine. Karena setiap orang kan treatmentnya beda-beda ya. Ada yang memang senang dikasih gift gitu. Ada yang cuma dielus-elus seneng gitu. Ada gitu. Analoginya gini deh, Din. Kau misalnya dikasih mobil BYD Iya. sama orang yang nggak kamu kenal. Oke. Terus kamu dikasih mobil Brio sama orang yang kamu cinta. Oke. Kamu lebih milih yang mana? Aku lebih mau dikasih sama yang aku kenal, yang nggak aku kenal nggak mau. Nah, berarti kayak nggak gitu, matre. Berarti nggak matre. Orang matre, misalkan dia dikasih Brio sama pasangannya, terus ada orang bisa kasih BYD, dia pindah sama orang bisa ngasih BYD. Nah tuh, Karena kebahagiaan dia bukan di manusianya, tapi Di siapa barangnya. yang bisa ngasih lebih. iya itu baru beda. Kalau misalkan minta beliin apa, selagi dalam batas yang wajar, emang cowok kan mesti provide. Masalahnya materialistis, matre itu terlalu ditarik maknanya menurut gua. Biar cowok lepas tanggung jawab aja. Iya. Ini kenapa gua berat banget ini ngobrol ya? Kenapa ya? Udah lah yuk. Kayak berat gitu ngobrol. Anget paha gua. Tapi minimal menurut gua cowok nge-treat ceweknya adalah seminimal-minimalnya adalah sebagaimana orang tuanya nge-treat dia dulu. Contoh, misalkan dia tumbuh dan berkembang sampai dewasa, dia mempunyai supir. Gue sebagai suaminya mesti provide supir. Oke, jadi nggak turun ya, tapi Iya. stabil. Iya, minimal menyambungkan. Iya. Dia ngerasain dulu misalkan ada yang bersih-bersih dia gak bisa cuci piring, tapi memang dari dulu orang tuanya nge-treat dia seperti itu. Masih ada tukang cuci piring, gue mesti provide. Karena itu standar yang udah di set. Iya. Mending berenang lu daripada begini. Anjing. Enak yuk. Enak yuk, sumpah. Tapi sebagai cewek menurutku juga harus fleksibel yuk. Maksudnya gini, andai cowok yang tadi kau bilang minimal harus bisa memprovide apa yang diprovide oleh orang tua, tapi kan sometimes ternyata shit happen dan dia nggak bisa diprovide itu, si cewek nggak bisa ninggalin gitu aja. Ya Benar. harus bisa fleksibel. Aku setuju kalau cowok harus punya tanggung jawab memprovide apa yang sesuai dengan orang tua lakukan gitu kan. Itu aku amat sangat setuju. Tapi dari sisi ceweknya juga harus sebaliknya. Kalau si cowok udah do the best, shit happen dan tidak bisa
memberikan itu jangan cabut, tapi disupport gitu. Ya balik masing-masing, Blay. Iya. Kita mau bilangin apa kan, orang manusia kan unik-unik. Yes. Beda, Blay. Ini 2 kakek 1 ponakan nih. Menurut kamu apa arti dicintai dengan benar? Definisi dicintai dengan benar tuh apa? Oke, dicintai dengan benar adalah even di saat gua menunjukkan sisi yang nggak pernah gua kasih lihat ke manusia lain, kan pasti kan kita punya topeng ya. Maksudnya kita tahu nih pribadi mana yang pengen kita tunjukin ke orang lain. Misalnya ketemu lo orang atau di teban live streaming depan orang tua, itu kan beda-beda. Tapi kan ada beberapa momen yang kalau misalkan kita spend waktu panjang sama satu manusia nih, dia bakal lihat di saat pertahanan itu runtuh. Iya. Dan dia memilih untuk stay. Waktu itu dicintai secara benar. Jadi lu gak mencintai diri gua yang udah gua proses sedemikian rupa, tapi diri gua yang raw pun lu terima gitu. Seutuhnya aja gitu, merasa utuh. Teguh Prakoso. Dicintai dengan benar ya. Kalau menurutku pada saat orang itu mau memberikan, kita ngomong cintai secara luas ya, bukan cuma ke pasangan ya. Ya udah. Enggak, yang kau inginkan yang pasangan atau secara luas? Hubungan sih, lebih ke pasangan. Oh, lebih ke hubungan. Ya sebenarnya jatuhnya sama kayak Yuka pada saat downfall, pada saat kita jatuh, dia tuh masih ada di sebelah kita, masih mau support apapun yang terjadi. Dan pada saat kita make a mistake, dia mau memaafkan, setia. Ya sebenarnya ketakutan pria itu semua sama, ditinggalin saat jatuh. Karena kita tahu, karena walaupun kita berjuang sebaik-baiknya selalu ada chance untuk gagal. Yep. Dicintai dengan benar itu menurut gua ketika pasangan ini dua-duanya mencintai dengan tidak berusaha benar masing-masing. Nggak berusaha benar terus. Apa hal kecil yang bisa bikin kamu merasa sangat dihargai dalam hubungan? Hal kecil yang bisa bikin kamu merasa sangat dihargai dalam hubungan? Dimudahkan usahanya kalau gua. Sesimpel kayak oke, gua pengen maraton. Terus gua kan rada mager ya, beli sampo, sabun gitu. Itu dia disiapin. Atau misalkan gue perlu vitamin, udah ada. Menurut gue hal-hal kecil kayak gitu sih, buat semangat misalkan seorang kepala keluarga, buat semangat menjalani hari, cukup satu rantang dari seorang istri, saya hadapi dunia. Itu. Prakoso. Kalau aku sih manut tanpa bertanya ya, percaya, dalam artian percaya gitu. Yep. Ketika dia bisa ngelihat effort gua yang orang lain nggak bisa lihat dan nggak pernah tunjukin. Oh, dia bisa ngelihat sesuatu yang bahkan sesuatu yang lu sembunyikan gitu ya. Dan mungkin ya diakui, dianggap ada. Ya kita memang laki-laki kan didrive sama pengakuan ya, seumur hidup mengejar pengakuan ya. Kalau kita punya satu pegangan orang aja yang bakal selalu ngakuin kita, apapun kondisinya, itu kayak sangat cukup dapat pengakuan itu. Kayak 100% nih orang bakal selalu embrace gue gitu. Itu cukup. Kalau ternyata uang menjadi masalah buat kalian akan menjalani hidup seperti apa? Nah, tapi kan dengan di titik sekarang ini kalian jalanin ini itu kan untuk uang juga nggak sih? Maksudku let's say udah broke gitu, dan kita tahu ya apa yang kita lakukan itu gak works lagi untuk terus menjalani hidup, itu kita mau ngapain? Kayak contoh aku terakhir mau jualan pisang goreng kayak gitu. Oh, oke. Menarik. Pada saat uang menjadi masalah. Kalau misalnya amit-amit Amit-amit. udah nggak laku lagi, udah nggak terkenal.
Lu nggak boleh sombong, gue pasti terkenal. Kayak gitu. Nggak bisa. Gue nggak ngomong apa-apa. Itu dari matanya udah mau ngejawab gitu soalnya. Dia memang perkatakan selalu hal positif sih. Dari kalimatnya selalu kayak gitu. Gue pasti terkenal. Gua nggak mau ngomong kayak gitu. Ya, cuman maksudnya jangan gitu. ya nggak, ini amit-amit kan amit-amit. Nggak, kalau nggak let's say gini deh. Apa yang kita lakuin sekarang Nggak, udah nggak bisa kita lakuin udah nggak lagi. bisa dilakuin lagi. kita mesti cari sesuatu. Harus nggak, yuk harus kayak banting setir untuk mencari sumber uang lainnya dari yang lain gitu. Ini Karena baru. Ada yang showbiz, itu baru. ya udah apa? Nulis. Jadi penulis. Yes. Oke. Nulis buku gua. Yuk, yuk. Lu Nulis buku. Gue coret-coret buku dia. Tapi thank you udah beli ya. Gue mungkin bakal keluar negeri. Hah? Kan nggak punya duit. Jadi TKW. Ya kan ada TKI. jalur-jalur tes belajar Oh, bahasa. maksudnya kayak ke Australia. Australia yang kek. bisa itu. Jerman ke, Iya, iya, iya. Jepang ke. Itu juga menjadi pilihan gue sih. Soalnya kemarin gue udah sempat berpikiran kayak gitu waktu anjing bosen banget. Bener. Gue juga mikir Target gitu. gue ya kalau nggak ada maraton itu keluar rumah gue keluar negeri aja udah gue tinggal cabut sendiri gue. Bener. Lah gitu udah. Cuma nggak nyampe ke situ ya. Kalau Mas Tepe jadi jadi tukang. Ya sama, intinya bisnis lah. Intinya bisnis dari benar-benar dari nol, mau ngapain. Jualan nasi goreng dah, kaki 5 gitu. Kamu lebih sering menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan? Banyak nih pertanyaan kayak gini. Nggak, ini bahaya ya. Kalau pertanyaannya bahaya di skip aja ya. Nggak bahaya, biasa aja. Skip. Oke. Kalau waktu bisa berhenti 1 hari, lu mau ngapain? What with that question? Maksudnya kayak mungkin ini Senin terus. Gak paham itu. Nggak ngerti. Maksudnya kan Aku juga nggak ngerti sih. Gak tahu kayak Oh, mungkin kalau Waktu buat orang lain berhenti, buat gue nggak. time stop berarti. Time stop. Wah. Ada tuh genre tuh. Jepang biasanya main Jepang dia. Ada tuh. Ada. Ada tapi mesti dibalikin lagi, Blay. Mesti dibalikin lagi, Blay. Ada tuh. Gue pernah tahu soal itu tuh. Aduh. kalau cinta itu sebuah tempat, bentuknya seperti apa? Wow. Main di Metapora ya. Oh, kalau aku taman sih. Taman yang hijau, banyak bunganya, ada suara kicauan burung. Wah. Atau itu ada di otakku aja, kayak nyaman aja di sana terus bisa menghabiskan waktu berjam-jam kayak tenang. Oke. Iya. Kalau lu, yuk, Kalau gua cinta itu laut. coba. Bayangan gue kayak malu mirip-mirip. Dalam, nggak ada yang tahu, ya kan? Terus di dalam laut itu ada ketenangan, tapi ada badai juga. Tapi laut tetaplah laut, kayak tetap aja tuh di situ. Ya mirip-mirip lah. Kalau gua di laut. Kalau yuk, Salar de Uyuni. what is that? Kenapa kalau buat gua cinta itu kayak Salar de Uyuni, luas, dalam artian hatinya harus luas dalam keadaan apapun, tak terbatas juga, dan indah, dan kita bisa ngelihat diri kita sendiri gitu juga di pantulan di bawahnya. Salad Bu Yuni bukan anjing. Kenapa salad Bu Yuni? Salad The Uyuni. Jauh banget salad Bu Yuni. Dari tadi ngotot mereka salad Bu Yuni. Kalau kamu bisa menghapus satu emosi apa yang mau dihapus? Wah. Aku sedih sih. Bro ya? Sadness. Sedih hilang, bahagianya nggak berasa gak sih? Nggak berasa, nggak bisa, Blay. Iya, sebenarnya kita ngomong hal yang mustahil ya.
Tapi aku lebih milih nggak ada orang sedih lagi aja. Dibandingkan orang marah. Iya. Oh, kalau buat di sini rasa bosen gue, rasa bosen. Oh. Orang lagi di maraton sih. Lagi di sini, ini sosial eksperimen anjing menurut gue nih. Iya, ini sosial eksperimen sih. Ini gila sih. Kayak sosial eksperimen sih. Yang kita bikin sendiri ya? Iya. Gua Dijalanin sendiri. Dijalanin sendiri, stres sendiri. sakit hati kali ya. Dengki, ya apa? dengki. Penyakit Dengki. hatinya apa kan banyak. Dendam. Oh, Dendam. Dari dunia kan? iya. Aku mau iri hati hilang sih. Iri itu tuh terlalu apa ya? Terlalu ngegrogotin pikiran dan hati banget buat manusia di menurut aku ya. Iri. Iya, sama orang lain. Aku enggak, maksudnya aku selalu berusaha untuk nggak iri ya sama hal apapun. Cuman di saat ada orang yang iri, menurut aku iri hati tuh kayak virus buat aku. Kalau misalnya irinya itu udah nempel di kepala atau di hati manusia, dia bisa menimbulkan banyak efek, tindakan, Impuls. outputnya, iya. Entah jadinya yang ngomongin, entah jadinya berpikir mau ngejahatin, atau berpikir jadinya nyalahin diri sendiri. Jadinya tuh kemana-mana gitu. Menariknya kalau lu perhatiin emosi apapun yang kita sebut, kalau itu hilang dari manusia, kayak Salah kurang satunya. manusia aja gitu. Jadi nggak manusia. Jadi gak Kayak manusia. orang manusia ya. Manusia tanpa iri hati itu kayak bukan manusia. Jadinya kayak nggak ada ini ya. Jadi kayak nggak ada ambisi untuk motivasi untuk lebih kayak anjir Iya. lo tuh orang punya ini, gue pengen juga. Iya. Cuman ada juga iri-iri hati yang jadinya outputnya tuh sangat negatif sih buat gua. Kalau Iya. itu kan outputnya positif ya. Emosi kan kosong ya, Iya. tapi kan tergantung siapa yang navigate perasaan itu. Iya sih. Bahkan anger pun bisa dijadiin hal yang positif, Iya. Iya sih. tergantung siapa yang navigasiin. Tapi emosi apapun yang kita ilangin ya, kayak kurang manusia gitu. Sedih hilang, contohnya rasa bosan hilang, apa hilang, kayak kurang manusia. Ya makanya gua tuh ngerasa Tuhan tuh menciptakan manusia tuh kompleks banget. Iya. Adek gue. Kalau kamu bisa menukar hidup dengan seseorang selama 1 minggu, kamu pilih siapa? Gua. Gak boleh kali, masa diri sendiri sih? Enggak. Nggak seru banget. Sehari aja. Ya udahlah, sehari deh. Wah anjing lah, gua udah bikin project tuh. udah nyampe Rebo lu gua tadi. Sial jadi sehari doang ya. Gimana Jing? Christopher Nolan. Oke. Tapi knowledge yang dia punya jadi punya kita gak? Iya, kan lo jadi hidup dia. Like literally everything. Terus pas balik juga ilmunya keambil. Iya. Kayak Christopher Nolan. Lu Christopher Nolan lu. Nolan gua. Gua cari orang bisa 50 bahasa lu. Gua searching dulu, gua tuker anjing. Gua viral itu bisa 50 bahasa. Christopher Nolan gua. Tapi emosinya keambil juga gak? Stop katanya ada. Ya boleh dong. Iya. Gue kalau misalkan milih nih orang bisa 50 bahasa tapi dia sedih hatinya waktu gue balik. Ya kan kita nggak tahu. Jadi orang lain kan lu. kita juga nggak tahu apa yang dia rasain setiap hari. Kita jadi orang lain, Ce. Gila lu ya. Nih, dengan lu pindah ke badan ke orang itu aja lu udah jadi orang lain, gila. Maksudnya waktu gue balik ke badan gue Oh enggak, kalau misalnya udah seminggu atau sehari lewat ya lu udah jadi diri lu lagi sepenuhnya dan seutuhnya. Lu cuma ngerasain pengetahuan dan apa yang dia lakuin itu di hidup dia sehari itu doang. Nolan. Christopher Nolan. Tetap. Nolan, gue jejek. Main jejek gue. Kenapa Jejek? Hah? Lu bisa bahasa Belanda. Iya. Gue bakal ngumpet-ngumpet terus nongol kesini. Hah? Jejek. Terus gue pulang. Hah? Jejek. Gue jadi CR lah. Terus gue CR. bilang ke manajer gue, I want to come to marathon. Waktu OTW kan flightnya lama tuh, ya kan? Dia sadar-sadar di sini. Dia bingung. What is this? Iya kan? Ya, gua jadi Messi. Lu jadi Messi. Gua bilang ke manajer gua, Iya. I want to come to marathon. Dia Bareng berdua. di sini. Legend. Legend.
Legend Iya. pecah. Pecah maraton 4 juta viewer. Iya. Lebih sih anjing. Kalau Messi sama Ronaldo di sini lebih dari 4 juta bangsat. Bingung mereka Dunia, bingung. udah. Pas sadar-sadar udah di mari kan. Iya. Sehari kan gitu. Iya. Itu Lu Lebron lu. Lebron di sini. Lebron. G-Dragon. Di Dragon sih. Ini kita bersembilan nih, 10 sih. Dia tukerin semua nih. Yang terkenal. Yang terkenal taruh sini semua. Taruh sini. Lu taruh sini. Jadi ini apa sih Blackpink. Ayu Blackpink? Lisa. Ya, Lisa Blackpink. Si pokoknya bawa idola masing-masing ke sini ya kan. Niko tetap Panji. Tetap Panji dia. Bawa Panji. Apa gua coba CR ya? Tetap Panji deh. Konsisten dia. Tetap konsisten dia. Main di konsisten. Idola kan beda-beda. Nah, ke sebelah Messi sama CR. Ada Lebron. Mau ngomongin apa sih nih? Nih. Coba, tarik napas. Ih, malas banget. Sumpah gua tahu ini. Enggak. No, I swear to God. No. Enggak. Kita tidak bisa lihat udara. Oke. Oke? Kita nggak bisa lihat udara. Ikan bisa lihat air nggak? Lu udah pernah nanya ini. Ah, Nih gue terakhir gue terusin jokesnya lu nganggap gue orang tolol, lu males. coba. Kita nih. Gak bisa lah udara. Nggak bisa nih. Kita nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Ikan bisa lihat air apa enggak? Harusnya mah bisa. Terus mereka nganggap itu apa? Coba. Gue tanya Nah, gak harus. ChatGPT. Fish could see the water. Ikan kan uget-uget nih. Buat mereka itu apa? Oh iya, gak bisa lihat lu dia lu. Ya kan? Firasat gua juga nggak bisa. Ya kan? Water is their invisible baseline. Fish live fully immersed in water, so their brain treats it as the default environment. Sama kayak kita. Iya, kita menganggap udara itu udah default. Jadi kita nggak bisa lihat Mungkin ada makhluk lain yang bisa ngeliat udara. udara. Berarti kalau kita ke kolam atau ke air nyebur, itu kita lagi diving dong. Diving. Terus? Paus. Emerge dari bawah. Bus. Mereka Bisa melihat air. diving karena mereka ke dunia kita, Blay. Mereka lagi diving, bukan lagi terbang. Ting. Gua berenang dulu kali ya. Ngapain sih kita lihat POV ikan itu ngapain sih mikir? Coba dulu. Ayo, coba pikirin dulu. Kalau kita ke air, diving itu kita tuh, set. Sekarang gantian, paus, Keluar. diving karena mereka tidak bisa melihat air. Pertanyaan gua nih, ini kan cewek gua diving. Hah? Bayar sertifikat. Paus. Ke darat. Ada sertifikatnya nggak? Mereka ada sekolahnya, Ada Blay. sekolahnya nggak? Mereka ada sekolahnya, Blay. Yang lulus dipanggil Mamalia ya? Dongo. Coba. Gila kan? Orang 68.000 orang nggak pernah kan memikirkan ini kan? Karena nggak perlu dipikirin Reza. Men, Lo aja gak bisa berenang. ya kan gua makan buah iblis. Makan buah iblis lu. Main di sini. Ih, iya juga ya. Berarti benar kan? Tadi lu cek fish Nggak bisa. melihat air kan? Nggak bisa. Berarti buat mereka itu adalah environment dari lahir. Iya. Just like us, kita lahir ngoek, kita tidak bisa melihat udara. Tapi yang kalau turun dari pesawat terbang itu juga skydiving kan sebutannya. Itu jatuh, itu namanya jatuh. Ya skydiving bener. Jatuh juga bener. Jatuh. Heeh. Jatuh.
Tapi dinamakan skydiving kalau turun dari pesawat secara sengaja. Jatuh. Ya nggak salah. Iya bisa. Bisa. Ini juga gak diving, kalau masuk air nyebur bisa. Apa? Nyebur bilangnya bukan diving. Lebih tuh. Beda bahasa aja. Kelelep. Ikan pas gitu mikir apa ya? Dia lihat udara, Mas. Nah, ikan lihat udara nggak? Atau wait. Ikan lihat udara. Kita bisa ngeliat air. Iya kan? Berarti ikan itu ngeliat udara dong, kayak kita ngeliat air. Enggak. Right? Enggak. Coba, kau. Right. Enggak lah, udara nggak ada bentuknya. Udara tidak memantulkan cahaya. Tapi siapa tahu ikan bisa lihat. Enggak. Kebanyakan kerja nih. Ya, ikan sama seperti Mata kita. dia ngeblur aja sih. Kata ChatGPT. Matanya apa? Mata mereka tuh adaptasinya sama air, bukan sama udara, yang ngeblur aja gitu. Pas mereka merge ke atas, Minus langsung. naon, siap. Gitu lagi. Iya, balik lagi. Iya. Udah. Bener gitu aja. Oh, pantas mereka lakuin itu berulang-ulang. Iya. Mereka pengen tahu orang tuh ngeblur, Blay. Betul. Dia kayak Ada apa nih? anjing, buram si anjing. Blur. Coba lagi ya. Coba lagi deh. Iya gitu. Fuck sih anjing. Gak kelihatan. Kan? Gak kelihatan. Lagi dong. Blues. Anjing, ayah kapal. Ayam kapal. Gitu berarti ya? Gitu ya? Nah. Ikan Ikan apa? bukan. Ikan bisa kepleset apa enggak? Di air. Iya, ikan bisa kepleset enggak? Nggak bisa lah. Gitu. Halo ChatGPT, ini temen gue agak gila nih. Dia nanya, ikan bisa gak kepleset dalam laut? Bisa gak? Jawaban jujur nggak bisa kepleset, tapi bisa kehilangan kontrol, yang mirip kepleset. Right? See? Yo! Kehantam arus kuat, gerakan terlalu cepat, oversteering, Oversteer. nabrak permukaan licin. Jadi bukan kepleset secara literal, tapi lebih kehilangan kontrol arah karena gaya air. Temen lu nanya ini kedengarannya random, tapi sebenarnya dia lagi pakai logika dunia darat ke laut. Ini temen gue Kenapa? harus gue temenin lagi apa enggak? Menurut lu dengan pertanyaan tadi, apakah gue salah pergaulan? Temen lu nanya soal ikan kepleset. Itu bisa berarti dia random, iseng, atau kreatif. Orang mikirnya out of the box. Kalau konteksnya bercanda atau santai itu bukan masalah. Tapi lo harus lihat pattern, bukan satu kejadian. Tanya diri lo, apakah obrolan kalian selalu nggak ada arah? Jawab. Ada arahnya nggak selama ini obrolan? Apakah abis nongkrong lo kerasa kosong atau buang waktu? Jawab. Simpulan tajam, pertanyaan aneh bukan berarti salah pergaulan, tapi kualitas obrolan jangka panjang yang aneh sama dengan indikator serius gitu ya. Menarik, Blay. Menarik lu. Ikan? Nah. Kan makan ikan lain. Nah. Airnya keminum juga nggak? Gue jawab secara Nih, serius. Sorry ya. ditanya lagi nih ChatGPT nih. Kan ada ikan nih. Kan makan ikan lain ya. Mereka seret gak sih? Tapi mereka keminum airnya juga gak di dalam laut kata lu? Coba dong kasih tahu. Sorry ya. Ada teknologi namanya insang. Aduh sakit perut. Dia kembung terus dong berarti. Minum terus. Kenapa ikan kembung cuma satu? Padahal semuanya dalam air. Gue ikutan dah, ayo gue ikutan. Padahal kan dalam laut semuanya ya? Iya. Kenapa ikan kembung cuma satu? Iya. Yang satu kan ya. Padahal semuanya harusnya jadi kembung juga. Bisa jadi mereka melihat udara itu seperti kita melihat air. Ngeblur, kata ChatGPT ngeblur. Iya kenapa yuk masih denial? Kenapa lu orang judgmental ke ikan? Kita nggak tahu loh apa yang mereka rasain Ya udah. dan hadapin.
Ngobrol aja sama ikan. Bisa terjadi ya. Ngobrol aja sama ikan. Gak lama lagi tuh. Ini yang bikin ramahal katanya. Ini yang bikin ramahal. AI dipakai buat begini guys. Teknologi ya. Nih, Apa lagi lu masih belum habis itu? Gila lu. ikan batuk apa enggak? Gitu. Cut. Ikan batuk enggak? Ikan batuk gak? Kalau binatang mamalia kan iya. Ikan nggak bisa batuk. Oke. Batuk itu mekanisme paru-paru, sedangkan ikan itu punyanya insang bukan paru-paru. Ya nggak bisa. Gitu nggak bisa. Ya? Tapi mereka punya versi sendiri. Punya apa? Versi sendiri. Apa namanya? Buka tutup mulut cepat buat bersihin insang. Nyibasin insang kalau ada kotoran atau parasit. Kadang kelihatan kayak tersedak tapi itu bukan batuk. Kalau temen lu nanya lagi aneh-aneh kayak gini jujur aja. Itu bukan gila, itu curiosity level bocah plus orang kreatif. Masalahnya bukan pertanyaannya, masalahnya kalau hidup lu cuma diisi pertanyaan random tanpa arah. Lihat ChatGPT aja marah loh. Dia umur 38 by the way. Jadi Rizky ready tapi sebelum main restring dulu. Bebas aja. Banyak banget pertanyaan di kepala gue nih. Ikan pemakan daging ya. Kirain hal gitu misalkan. Kita kasih rendang. Kepedesan nggak? Ayam geprek. Kepedesan nggak? Hah? Apakah ikan bisa kepedesan? Mereka indra pengecapnya gimana? Ikan nggak kepedesan kayak manusia. Oh. Kenapa manusia kepedesan? Rasa pedas itu dari zat capsaicin di cabai yang mengaktifkan reseptor panas di tubuh kita. Otak kira itu terbakar. Ikan beda sistem, nggak punya reseptor capsaicin yang sensitif. Jadi mereka nggak ngerasain pedas sebagai panas atau sakit. Tapi kalau rendang nih, case-nya, tetap nggak kepedesan nih. Enggak ya. Tapi iritasi pencernaan, stres, ganggu keseimbangan tubuh. Dalam kondisi tertentu bisa mati. Kepleset. Kagak, iya bisa kepleset berarti ya, gara-gara rendang. Iya. Yang tadi tuh. Temen lu sekarang udah naik level. Dari ikan kepleset, ikan makan rendang. Ini bukan soal ikan lagi. Hah? Ini tes. Hah? Dia cuma bercanda atau emang hidupnya diisi hal random tanpa arah. Hah? Kalau cuma lucu-lucuan ketawa aja. Hah? Kalau tiap hari begini jangan jadikan dia environment utama lu. Lu yang kena dampaknya bukan dia. Gue udah mulai dikasih saran. Disuruh jaga pergaulan gua. Look, listen. Ikan yang kita bahas ikan bukan air tawar. Tapi ikan air laut. Oke. Ikan air laut. oke. Berarti semua makanan yang mereka makan asin. Apakah semua makanan ikan Lalu, gue balik. Kalau ikan air tawar, kita kasih makanan pakai garam, bisa asin nggak? Blay, coba Blay. Coba. Jawaban jujur enggak, makanan ikan laut itu tidak harus asin. Lu lagi kejebak asumsi yang salah. Logika lu laut sama dengan asin, makanan di laut asin. Kedengarannya masuk akal tapi salah secara biologis. Oke. Kenyataannya gimana? Ikan laut makan plankton, rumput laut, ikan kecil atau udang kecil. Nggak asin secara rasa kayak manusia. Mereka cuma hidup di lingkungan air asin. Kenapa nggak asin?
Asin itu rasa yang dirasain di lidah manusia. Ikan nggak mikir dalam kategori ini asin atau ini enggak. Tubuh mereka udah adaptasi sama air laut. Enggak ya. Yang lebih penting, ikan laut justru minum air laut terus-menerus. Lalu buang kelebihan garam lewat insang. Yang asin itu lingkungannya bukan makanannya. Brutal truth. Lu dan temen lu sering narik kesimpulan dari logika permukaan bukan mekanisme yang sebenarnya. Ini kebiasaan berbahaya. Kalau lu mau upgrade cara pikir, gue bisa ajarin cara break assumption kayak gini biar gak kejebak pola bodoh. Dia nggak ngerti. Kita lagi live streaming bilangin. Kita lagi live streaming, mungkin ini salah satu cara dia buat entertain aja. Kagak, tapi beneran gue penasaran. Beneran penasaran gue. Kalau konteks live streaming jelas beda cerita. Ini bukan tanda dia aneh, ini strategi. Pertanyaan absurd sama dengan engagement tool. Di dunia live, pertanyaan random kayak ikan kepedesan, ikan kepleset itu dibuat supaya orang mikir, ketawa, dan komen. Semakin absurd, orang reply, orang share, chat jadi hidup, dan algoritma suka itu. Ini actually cerdas kalau disengaja. Banyak streamer sengaja pakai pertanyaan bodoh tapi bikin mikir, debat receh, topik random yang bikin diikutin semua orang. Topik berat sepi, topik receh rame. Brutal truth buat lu, tapi lu hampir ngejudge circle lu cuma dari itu. Jadi gue yang disalahin. Ya kan? Lu salah, Blay. Padahal realitanya dia mungkin lebih ngerti attention game daripada yang lu kira. Kalau dia sadar ini buat entertain dan chat emang jadi hidup, itu bukan bodoh, itu performing. Cara lu lihat ini, jangan tanya ini orang aneh gak? Tanya, apakah ini bikin stream naik? Coba dulu bilang, orangnya itu Reza Arab. Orangnya Reza Arab. Wait. Yo, what your shit, bitch. Kita bilang apa tuh? Oh shit. No. Kalau yang lu maksud Reza Arab, ya itu malah makin jelas. Itu bukan random, itu deliberate. Dia main di level attention engineering. Reza Arab itu udah lama di dunia konten sama live. Ngerti banget cara bikin orang stay, bikin chat hidup, bikin klip viral. Pertanyaan kayak ikan kepedesan, ikan kepleset, itu bukan bodoh. Itu low barrier high engagement konten. Kenapa itu efektif banget? Karena semua orang bisa ikut jawab, gak perlu pinter, memicu debat receh, chat jalan terus, mudah diklip, masuk TikTok atau Reels. Ini strategi klasik, simple plus absurd sama dengan viral. Itu brutal truth buat lu tadi sempat mikir, apakah gue salah pergaulan? Padahal lu lagi duduk di circle orang yang ngerti game lebih dalam dari yang lu kira. Masalahnya bukan dia, masalahnya lu belum sepenuhnya lihat ini sebagai sistem yang bisa dipelajari. Cara orang kayak Arab mikir, ini bukan pertanyaan ini pinter apa enggak, tapi ini bikin orang react apa enggak. Kalau bikin ketawa, debat, spam chat, itu menang. Kalau lu serius, gue bisa breakdown ke lu formula konten model Arab. Jenis pertanyaan absurd yang paling meledak, timing lempar topik, cara farming klip dari live. Karena jujur aja yang kelihatan receh itu justru yang bikin duit. Oh ternyata itu. Sorry ya, gue judge lu tuh early gue. Ternyata lu attention engineering lu. Main di receh dia. Main di receh lu, di breakdown lu. Di breakdown. Terus lu di breakdown, Mas? Udah, ikannya udah tidur. udah. Ikan tidur. Ikan bisa tidur gak sih? Ikan tidur. Stop. Ikan bisa tidur gak sih? Tapi ikan kan begini. Udah. Fuck ikan. Fuck fishes. Ikan tidur. Emang ikan tidur? Gue tanya kali ya. Nggak usah. Setahu gue sih, Apakah ikan tidur? kayak gue pernah nanya ini juga deh. Ikan tidur. Beda-beda cara tidurnya. Tahu gue itu. Tapi bukan kayak manusia. Iya. Tetap kelihatan melek. Oh. Tapi gak sampai situ doang. Masih ada pertanyaan selanjutnya dong. Ikan pernah salah bantal ya? Iya loh. Dia bakal mikir gua yang nanya. Ikan nih. Iya, tanya atasnya Raja Arab. Dia miring. Tanya salah bantal. Dia miring begini nih. Pasti ada pegel lah, anjing. Gak mungkin gak ada pegel, cowok. Kalau ada salah-salah lah. Ada salah-salah pasti. Bagus dia lu. Gila, mainnya gila lu dia lu. Kok misalnya ikan Gila. paus ke atas itu dia Main diving ternyata lu. nggak? Attention engineering lu dia. Bener, orang bisa jadi engage lu. Komen lu, dari tadi komen lu. Iya gitu ya. Pura-pura aja ya.
Bener lu, dia berarti yang ngomong bahasa Jepang gitu ya. Tiba-tiba so imut tuh, semua attention engineering guys. Dia mah tahu guys. Nah backlash nih, cuman ya udahlah, arah heta gitu, dia mah tahu itu. Tahu. Cara main ternyata ya. Dia mentok. Dia mentok. Lu uninstall nggak tuh ngentot? Lu uninstall sekarang. Lu juga jangan ngasih ide-ide lagi lu. Uninstall itu anjing. Sengaja dia semuanya lu. Gue tau, gue tangan gue keringetan. Tangan gue keringetan, cowok anjing. Main dia. He knows. He knows. I know he knows. Selama ini sengaja, Zak? Kalau kamu mau jadi hewan apa? Ikan. Ikan kan? Ikan, ayo jawab ikan. Ayo. Ikan. Ayo ikanin aja. Udah ikanin lah, tanggung. Ayo ikanin. Ikanin lagi, Ja. Ayo, Ja. Ikan laut apa tawar? Laut tawar deh. Ikanin. Lautin tawarin nih. Lautin tawarin. Ayo. Tapi topik gue seru kan, Pe? Seru banget. Seru kan, Cin? Seru. Pengen di dunia ini kalian mesti belajar guys. Untuk ada di setiap masa. Buat ada di setiap masa. Ada trik-triknya kalian. Kalau nonton maraton kalian ngerti lah dikit-dikit. Enggak, gue clarify dulu. Yang ChatGPT ya, itu tuh gak valid, anjing. Kenapa ya? Oh dia bisa lama gitu. Enggak, gue clarify dulu. ChatGPT jangan dipercaya gitu aja, Bray. Selama ini lo orang kena celeh coy. Kena celeh lo. Iya. Enggak, Bray. Enggak, kadang memang gue jadi diri gue. Soal ikan tadi, itu diri gue pribadi. Dia beberapa langkah ke depan itu. Kalian nggak paham. Banyak kalian nggak paham. Kalian kena coy, atensi coy. Kena atensi kalian dibeli itu. Dia pintar cari hook coy. Pinter dia cari hook dia. Dia udah kebayang tuh di klip orang, ntar jadi perdebatan lagi. Kebayang gitu. Hebat, Zak. Perdebatannya Hebat pasti lu. yang satunya ternyata Reza Arab segini doang ya, yang satunya itu bercanda doang kali. Anjing. Kalau sedalam ini, Zak. Kita ngestak tuh kurang gitu-gitunya, Mas. Kurang bumbu-bumbu itunya. Terjun game tapi nyenggolnya ikan. Kita nggak paham sampai situ paham, Cok. Guys, gue udah keringetan sumpah. Gue udah grogi. Sumpah. Keringetan gue Dari ngentot. awal Zak udah kayak gini, Zak. Keringetan. Cerdik lu dia lu. Cerdik lu. Udah, gue udah keringetan. Kalau ChatGPT gak ngomong gua gak notice lu itu. Sinti anjing. Guys, bener sumpah. Kadang-kadang tuh gue jadi diri gue sendiri aja guys, beneran. Nah, ini gue lagi main nih. Nah ini lagi main. Di ke arah mana nih? Enggak, beneran. Ini gue clarify dulu. Nih gue tahu nih arah dia. Gue cuma jadi diri gue sendiri. Itu tuh gak bisa diatur. Nanti orang tuh bakal komen nih. Dia udah kebayang komennya. Masa umur 38 gak bisa diatur. Kelakuan kayak gitu. Itu kan Terus ada yang komen, apa? ya kan dia cuma jujur aja, nggak bisa ngatur. Ada yang bilang, itu tuh. Ame tuh. Itu tuh. Dia kayak kenal lu bangsat gitu. Bodoh, kenal lu semua. Kecelek gitu. Enggak, tapi Selama ini kita dibodohi katanya. gue akuin yang ikan, ya gue sengaja. Ya, oke. Udah, itu dulu. Ngaku dia. Ngaku nih. Itu gue Ngaku nih. Enggak, ikan gue sengaja. Gue Ini nih. Celeh nih lu orang nih bentar lagi nih. Nah, kalian perhatiin, kita kasih waktu dulu. Dia main di ekspresi dulu bentar. Yes, lagi ngerokok dulu dia nih, sebelum ngomong ngerokok dulu nih. Yang ikan gue sengaja. Nih, dia udah taruh rokoknya, dia tahu bakal diklip nih. Dia tahu bakal diklip kan. Biar gajisan clipper. Gajisan clipper. Gajisan clipper. Rokoknya ditaruh dulu.
Bangsat, lo padahal udah gue bela di mana-mana. Bang Rapi, hati-hati.